Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Umum Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmaniyah, Bapak Haji Abdul Somad, SPDI. Yang saya hormati Kepala SMP Ar-Rahman, Bapak Haji Ahmad Furqon, SIP, SMI. Yang saya hormati Ibu Lia Komaria, Pak Rijal Fikri, Pak Jam Jamil, dan sekolah yang lain. Mohon maaf, tidak saya sebutkan satu persatu. Yang saya cintai anak-anakku, murid baru di SMP Ar-Rahman. Syukur puji Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa bertemu bertatap muka dalam kondisi pandemi, jarak jauh, tapi tidak menghalangi semua itu untuk kamu bisa bertemu bertatap muka dengan pihak sekolah, diantaranya dari struktural dan guru-guru yang lain. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar. Bapak menyampaikan materi wawasan Wiyata Mandala, ya. Ini kalau dilihat wawasan Wiyata Mandala ini asing mungkin buat kamu semua, maka Bapak akan jelaskan apa sih itu wawasan Wiyata Mandala. Baik, kamu bisa lihat di tayangan Bapak, wawasan Wiyata Mandala itu terbagi 3, ada kalimatnya wawasan, Wiyata, dan Mandala. Wawasan itu apa? Wawasan itu pandangan terhadap suatu hakikat, artinya pandangan kita terhadap suatu masalah apapun itu, entah sekolah, entah yang lainnya, kamu bisa punya wawasan bagaimana kamu berpendapat. Yang kedua, wiyata. Wiyata itu pendidikan, ya. Wiyata, ada wiyata bakti, berarti dia berpendidikan di salah satu sekolah atau di salah satu tempat, namanya pendidikan, wiyata. Lalu mandala, ini juga kalimat yang baru. Mandala artinya tempat atau lingkungan. Kalau kamu di Ar-Rahman berarti kamu bertempat atau bersekolah di lingkungan SMP Ar-Rahman. Dari pengertian 3 tadi, maka bisa disimpulkan bahwa cara pandang kalangan pendidikan dan warga sekolah mengenai keberadaan sekolah sebagai pengembang pendidikan di masyarakat itu, ya. Jadi apa itu wawasan Wiyata Mandala? Artinya pandangan kamu terhadap pendidikan sebagai warga sekolah, mengenai keberadaan sekolah, dan sebagai pengemban pendidikan di masyarakat. Itu, ya. Mudah-mudahan kamu bisa paham. Lalu apa unsurnya? Unsur apa sih? Kan gitu ya. Bagian. Unsur itu arti bagian dari Wiyata Mandala. Yang pertama, kepala sekolah. Kepala sekolah harus ada, setiap sekolah pasti punya kepala sekolah. Kalau di Ar-Rahman, siapa kepala sekolahnya? Udah tahu belum? Baik, Bapak akan sampaikan kepala sekolah di Ar-Rahman, di SMP Ar-Rahman adalah Bapak Haji Ahmad Furqon, SIP, MS. Ya. Sekolahnya Ar-Rahman, SMP Ar-Rahman. Lalu hubungan guru dengan orang tua ini harus ada, ya. Jangan sampai ada orang tua kamu sudah menyerahkan kamu sekolah, kamu udah di sekolah, orang tua kamu cuek-cuek aja. Pokoknya setelah diserahkan, nggak tahu anaknya kelas berapa, duduk sekolahnya di kelas apa, wali kelasnya siapa, itu harusnya tahu lah, ya, karena ada hubungan yang baik antara guru dengan orang tua. Lalu yang keempat, warga sekolah. Warga sekolah siapa sih? Warga sekolah adalah semua orang, ya, stakeholder yang ada di sekolah, dari penjaga sekolah, satpam, kebersihan, ya kan, guru, TU, lalu kepala sekolah, yayasan, dan sebagainya. Itu adalah warga sekolah. Lalu kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. Ini penting. Kenapa? Karena masyarakat akan mendukung apabila kita bekerja sama dengan sekolah. Jadi peran kerjasama antara sekolah dengan masyarakat itu sangat penting. Apa
Tujuannya supaya masyarakat bisa membantu, mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Baik, itu adalah unsurnya. Oke, lanjut. Nah, apa fungsinya? Baik, fungsi apa sih? Fungsi artinya guna sama ya. Kalau naik sepeda, sepeda fungsinya untuk apa? Kalau kamu naik sepeda buat apa fungsinya? Ya, mobil sebagai alat transportasi. Itu adalah contoh kecilnya. Baik, Bapak akan sampaikan bahwa fungsi Wawasan Wiyata Mandala yang pertama adalah memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman. Ini dia nih. Agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan serta tidak ada tempat untuk hal-hal yang negatif. Mudah-mudahan kamu masuk ke arah aman ini ya, masuk ke arah aman ini mudah-mudahan kamu jadi senang, nyaman, tidak ada hal-hal yang negatif, tidak ingin hal-hal yang negatif kamu kerjakan, semuanya positif. Ya. Kenapa? Ya, karena semuanya mendukung sekolahnya nyaman, bersih, ya kan? Lalu ada yang menjaga kebersihannya, lalu ada yang keamanannya terjamin, lalu orang tua juga ikut memantau, apalagi sekarang ini dari jauh, ya, lewat online, kemungkinan kamu sekarang ini sementara nyamannya di rumah. Nanti kalau sudah di sekolah, mudah-mudahan kamu bisa betah di sekolah, nyaman, tidak ingin bolos, tidak ingin lagi malas sekolah, nggak mungkin itu, udah nggak mungkin lagi karena hal-hal yang negatifnya harus dibuang dari sekarang. Kamu harus punya kemauan yang positif, bagaimana kamu bisa ya sekolah menuntut ilmu dengan rasa aman. Lalu yang kedua adalah menciptakan suasana harmonis ya antara pihak pendidik dan siswa dan warga masyarakat. Ini harmonis apa sih? Ya, menciptakan suasana artinya kamu nyaman di sekolah, gurunya juga nyaman, masyarakat juga mendukung. Itu adalah terciptanya suasana yang harmonis antara pihak pendidik, siswa dan warga masyarakat. Karena banyak sekali sekarang ini ada yang nggak harmonis. Di antaranya apa? Di antaranya ada yang tawuran, masyarakat protes, ya kan? Makanya Bapak mungkin tidak akan menghendaki siswa-siswa yang senangnya membuat hal-hal yang negatif. Bapak akan tegas kalau yang berbuat negatif, apalagi meresahkan, Bapak akan keluarkan dan orang tuanya Bapak panggil. Itu mungkin fungsi Wawasan Wiyata Mandala. Bapak ulang, Wawasan Wiyata Mandala ini adalah supaya kamu nyaman di sekolah, ya, tidak berbuat negatif, lalu suasananya nyaman, harmonis, kamu bisa betah dan nyaman di sekolah, dukungan dari orang tua dan guru semuanya mendukung. Itu adalah fungsi dari Wawasan Wiyata Mandala. Pak lanjut sekarang peran siswa, ini adalah tugas kamu ya. Peran kamu dalam Wiyata Mandala. Yang pertama harus mentaati tata tertib. Sekolah punya tata tertib, semua punya tata tertib. Kamu misalkan jadi jadi karyawan, ada tata tertibnya. Jadi tata tertib ini sengaja dibuat supaya kamu itu ada aturannya. Tidak sembarangan, tidak berbuat onar dan sebagainya. Nanti tata tertibnya akan disampaikan oleh Pak Rijal ya. Mengenai tata tertib, nanti tata tertib itu akan diturunkan dari pertama sampai banyak apa sanksinya dan sebagainya. Lalu yang kedua, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah. Ini penting. Kenapa? Karena banyak sekali ya anak itu nggak sopan, berbuat tidak baik dan sebagainya oleh guru, ya kan? Kepada guru dia kurang baik, warga masyarakat dia kurang baik juga. Ini berarti tidak Wiyata Mandala, berarti tidak terdidik di sekolah itu. Bapak yakin kamu adalah orang-orang, anak-anak yang memiliki sopan santun yang baik karena di SD sudah diajarkan, orang tua mengajarkan, maka sekolah juga sekarang ini kamu masih tetap diajarkan bagaimana
mentaati tata tertib, sopan santun dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah saling menghormati sesama teman. Ini yang penting. Karena seringkali ada geng-geng nih. Bapak nggak suka nih kalau ada geng A, geng B, geng C, akhirnya bersaing yang nggak sehat, terjadi apa namanya, ya sesuatu bahkan sampai tawuran. Bapak nggak inginkan itu semua, makanya semuanya berbaur jadi satu, saling hormat dan hormati antara yang kaya dengan yang miskin dan sebagainya. Mungkin perbedaan itu rahmat. Jangan perbedaan itu kamu buat menjadi sesuatu yang kamu besar-besarkan, karena bagaimanapun manusia itu tidak ada yang sempurna. Lalu lanjutannya adalah belajar dengan tekun. Ini jarang sekali belajar dengan tekun nih. Apa sih cara-caranya, kiat-kiatnya? Nanti belajar dengan tekun ini akan disampaikan kembali nanti oleh yang lain. Belajar kiat-kiat belajar seperti apa nanti akan disampaikan. Lalu menyelesaikan tugas dari guru. Ini juga banyak nih. Dari tahun ke tahun komplain antara guru bahwa ada si A nggak pernah jadiin tugas, akhirnya nilainya nggak ada, waktu kenaikan bermasalah, dia akhirnya dinyatakan tidak naik. Kenapa? Karena tidak menyesuaikan tugas. Jadi banyak guru itu ya tidak memberikan nilai karena kamu tidak menyelesaikan tugas. Dari nilai-nilai yang kosong tadi, akhirnya kamu tidak naik gara-gara tidak mempunyai nilai. Nah, oleh karena itu, peran kamu sebagai siswa dalam pelaksanaan Wiyata Mandala itu yang pertama, mentaati tata tertib sekolah, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah, saling menghormati sesama teman, belajar dengan tekun, menyelesaikan tugas dari guru. Mungkin itu peran siswa dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Oke, sekarang peran siswa dalam pelaksanaannya. Ya, berarti kalau kamu sudah jalani tadi, ya, kamu perannya berarti menjaga nama baik sekolah dan keluarga. Kalau kamu berbuat baik, berarti nama sekolah terjaga, nama keluarga juga terjaga, ya. Maka wajib kamu menjaga nama baik sekolah dan keluarga. Apabila kamu berbuat buruk, maka semuanya kena. Sekolah jadi jelek, keluarga juga jelek. Nah, ini harus dijaga. Lalu menjaga dan memelihara fasilitas belajar mengajar. Ini juga jangan sampai nanti kamu sudah masuk sekolah, bangkunya dicoret-coret, ya kan? Lalu ada pensil, ada cat digunakan untuk hal-hal yang negatif. Itu tidak boleh karena harus dijaga fasilitas ini. Karena kamu juga ada rasa memiliki terhadap sekolah ini. Ya, jadi jagalah apa-apa yang ada di sekolah karena bagaimanapun itu milik kamu semua dari uang yang sudah kamu keluarkan. Yang ketiga, menjaga keamanan sekolah. Ini bukan hanya tugas satpam, ya kan? Kamu juga harus. Jadi jangan ngandelin ada satpam. Nggak bisa, semuanya itu harus bersinergi, bahu-membahu menjaga keamanan sekolah. Entah itu keamanan dari luar, entah itu di dalam. Kalau di dalam ada terjadi sesuatu, maka kamu harus siap dan menyampaikan semua itu kepada pihak sekolah. Ada di situ ada wali kelas, ada guru, ada kepala sekolah, bahkan ada OSIS. Coba kamu bisa bekerja sama untuk menjaga keamanan sekolah. Lalu melaporkan peristiwa kriminal yang terjadi. Ini sering terjadi nih. Dari tahun ke tahun ada hal-hal yang kecil ya yang harusnya disampaikan ke sekolah tidak disampaikan. Akhirnya setelah terjadi, kamu ngadu dengan ibu kamu, dengan ayah kamu tadi terjadi tindakan kriminal, karena kamu nggak melapor, sekolah nggak tahu, baru orang tua kamu datang. Makanya sekecil apapun tindakan kriminal yang terjadi, sampaikan dulu ke guru. Kalau yang dekat misalkan ada guru, sampaikan ke guru. Ada satpam, sampaikan ke satpam. Jangan kamu simpan, kamu sampaikan di rumah. Ya kan? Nanti penanganannya itu agak sulit. Kenapa? Karena udah terjadinya lama. Nah, kalau hari itu terjadi langsung disikapi lalu diselesaikan, mudah-mudahan
peristiwa-peristiwa kriminal yang terjadi itu tidak terjadi karena bagaimanapun kamu sudah menjaga keamanan di sekolah. Lalu menjauhi narkoba. Mudah-mudahan ini jauh ya. Jangan sampai terjadi pelanggaran narkoba. Karena kalau ada, naudzubillah ya, kalau ada Bapak langsung pecat dan tidak akan Bapak kasih ampun lagi. Bahkan Bapak langsung sampaikan kepada pihak-pihak terkait. Karena bagaimanapun narkoba ini buat di Ar-Rahman ini sangatlah berat, hukumannya tidak ada toleransi lagi. Yang terakhir, memelihara lingkungan sekolah. Lingkungannya dipelihara ya. Di sana harus kamu belajar bagaimana lingkungan yang asri, yang indah, yang nyaman ya. Karena di situ dengan lingkungan yang nyaman, yang indah, kamu akan betah melaksanakan pembelajaran di sekolah. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Ada tugas ya, tugasnya ini mudah. Buatlah sebuah tulisan. Jadi tulis ya, tulisan tentang kriteria sekolah ideal menurut pendapat kamu. Jadi kamu pengen sekolah yang ideal seperti apa? Mudah-mudahan dari tulisan yang kamu tulis nanti ya, dari jawaban-jawaban yang kamu buat, Bapak bisa telaah keinginan kamu apa, mudah-mudahan semua itu terwujud di Ar-Rahman. Mudah-mudahan kamu bisa betah di Ar-Rahman dan bisa nyaman, bisa sukses, berprestasi. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.